menyanyi dari susteran ke paroki, lalu pergi selamat pastor, lalu kemudian selamat suster bagi kasih kami gambar kudus. Ini pengalaman konkret yang saya rasakan sejak kecil, dan ternyata itu terbentuk ketika saya tua. Sehingga saya dengan ibu saya bilang, bagaimanapun anak ini harus kita buat satu peristiwa yang nanti membuat dia ketika dia tua, dia ingat bahwa dulu pernah orang tuanya mendoakan dia ketika dia sambut paut. Ini memang kita pasti banyak pemikiran pro dan kontra, tapi untuk saya ini nanti saya kira setiap kita bisa kita ingat kembali. Ketika kita anak kecil, kita bagaimana orang tua menyiapkan kita untuk tidak dalam ajaran tetapi dalam pengalaman. Lalu kita akan ingat kembali pada saat kita seperti ini. Sehingga kita punya orang tua kalau tak karena afi unu. Kami dulu. Nanti kalau dia tidak mengalami seperti ini, nanti pada saatnya dia mau cerita apa? Nah, akhirnya saya dan ibu memutuskan apapun yang terjadi, kita berdoa, kita bersyukur, lalu kita makan bersama. Nah, seperti ini hari mereka makan tubuh dan darah Kristus. Ya. Lalu dalam kaitannya saya sharing sedikit dalam kaitan dengan ini. Saya pernah ada satu pastor yang pulang ziarah suci di tanah suci. Dia mampir katanya di satu kapela di Perancis. Lalu di satu kapela di Perancis ada monstran. Di dalamnya ada tempat biasa hostia untuk pentahtaan, tapi yang ada dalam monstran itu daging. Daging itu terjadi ketika ada pastor yang tidak terlalu yakin tentang hostia sebagai tubuh dan darah Yesus. Lalu ketika dia persembahkan Ekaristi, ternyata hostia itu menjadi daging. Lalu daging itu mereka bawa ke laboratorium dan periksa, ternyata hati manusia. Lalu yang menarik lagi, hati itu diperiksa golongan darahnya, ternyata hati itu golongan darahnya AB. Lalu orang punya kesimpulan Tuhan Yesus punya golongan darah AB. Dan itu ada di satu kapela di Prancis sekarang tempat. Jadi ini juga pengalaman yang mengajar kita bagaimana menghormati, menghargai hostia sebagai tubuh dan darah Kristus. Ini Pak Gusmeol ada di sini. Kami punya ketua lingkungan. Kami dua ini tahun 2000 ke bawah kasih masuk banyak orang di penjara karena bikin rusak hostia di gereja sana. Jadi saya banyak sekali, dan yang tukang antar ke penjara kami dua Pak Agus. Kami dua antar sekitar 3 atau 4 orang masuk penjara karena hostia. Karena ini menyangkut inti ajaran iman kita, iman Katolik. Dan lucunya waktu saya pindah ke Kupang, saya pergi ke berkunjung ke rutan di Kupang, tiba-tiba ada satu pemuda yang datang pegang tangan yang saya, dia bilang, "Bapak yang itu hari kasih masuk saya." Saya, "Kenapa? Saya kasih masuk kau di mana?" Saya bilang, "Kasus apa?" Dia bilang, "Hostia Bapak." Saya bilang, "Dilanjutkan." Dia ingat, ternyata dihapus saya pemuka. Untung dia datang buat baik-baik, kalau dia jengkel pasti saya bisa bahaya. Jadi saya hanya mau cerita, mau mengatakan bahwa ada 2 hal yang saya mau sampaikan dalam kaitannya dengan anak-anak kita seperti yang tadi Pater sampaikan. Selain ajaran, selain pendidikan, tetapi bagaimana kita membuat anak-anak kita untuk mengalami kehidupan, berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan rohani, kehidupan iman yang perlu itu. Dan ini memang perlu kita buat agar anak-anak kita bisa mengalaminya dan kemudian dia bisa menceritakan ulang. Yang kedua, karena ini adalah sambut baru,
Ini adalah perayaan tubuh dan darah Kristus. Anak-anak kita sambut baru menerima tubuh Tuhan untuk yang pertama. Maka saya sharing tadi 1-2 hal yang ada kaitannya dengan bagaimana orang umat Katolik sangat menghormati hostia kudus sebagai tubuh dan darah Kristus yang sudah dilaksanakan dalam satu perayaan Ekaristi. Ini 2 hal yang ingin saya sampaikan. Untuk itu semua Bapak Ibu, saya dan Ibu atas nama anak-anak dan keluarga semua, kami ini Renya ini kami punya perempuan satu-satunya. Ya, di rumah hanya mereka 2.000 mama saja. Lalu dia yang sukakannya 5 orang laki-laki semua. Laki-laki sudah besar-besar, tinggal dia sendiri, sehingga kakak-kakaknya juga tadi telepon potong apa, saya bilang potong kayu. Itu jadi ini dia, dan sebagai anak pegawai negeri memang dia ini besar di itu, masa bayinya di Kupang, TK sampai kelas 2 di Jakarta, lalu SD kelas 3 sampai ini hari sampai baru di permandian, jadi bayinya di Kupang, permandiannya di Kuartana, TK-nya di Jakarta. Jadi tidak tahu itu bahayanya kalau anak pegawai itu sekolah lari-lari. Lalu kelas 3 sampai hari ini ada di Keva di SD 1. Jadi itu, dan kakak-kakaknya sudah itu, dia yang satu-satunya kakak-kakaknya sudah di tempatnya masing-masing. Lalu saya dan Ibu kami pasrahkan dia kepada Depuk Kakak. Kalau mau bikin dia kemana itu mampu urusan. Gitu. Dari untuk itu semua Bapak Ibu, saya atas nama Ibu dan anak-anak semua menyampaikan terima kasih untuk kehadiran kita semua kepada Pater Adi yang malam hari ini hadir bersama kita dan memimpin ibadat bersama. Terima kasih Pater. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Ini ada kami punya ketua lingkungan, ketua kelompok. Ini ketua kelompok langsung melaksanakan fungsi tanpa diminta oleh Pater, angkat lagi. Terima kasih Ibu Ketua untuk spontanitas yang sangat menyegarkan iman. Terima kasih banyak, dan kepada kita semua saya juga menyampaikan limpah terima kasih atas dukungan doa, simpati, dan perhatian terhadap kami, khususnya kepada Renya yang hari ini merayakan hari sambut barunya. Kebetulan ini bulan ini juga dia genap 10 tahun. Tanggal 12 kemarin dia pas 10 tahun. Jadi terima kasih juga untuk doa-doa, dan sekaligus saya mohon maaf apabila kita memulai ada hal-hal yang kurang berkenan sampai dengan saat ini, ada hal-hal yang tidak pas, saya menyampaikan permohonan maaf. Dan untuk menyempurnakan seluruh acara kita pada malam hari ini, Renya dan itu orang tuanya mengajak kita semua, mengundang semua untuk kita makan malam bersama, dan untuk itu sekali lagi kami mohon Pater untuk doa dan berkat untuk kita makan malam bersama. Ini karena ada pastor dari mulai dari ibarat sampai doa makan bersama.